Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Curhatan Anak Promkes. Ya, oke. Jadi Promkes ini lahir karena adanya tugas dari mata kuliah blok teknologi pengembangan media yang dibina oleh Ibu Yesi. Ya, jadi di sini kita cuma mau bincang-bincang santai mengenai bagaimana pendapat seorang anak Promkes seperti kami. Ya, jadi mungkin langsung saja ya. Nah, oke. Di sini saya ingin tanyakan kepada Afifah. Nah, bagaimana perasaan saudari Afifah itu selama menjadi anak promosi kesehatan? Oke. Ya, jadi menurut saya selama menjadi anak Promkes yang kurang lebih sudah melewati 3 blok ini, saya sangat senang ya. Jadi waktu pengenalan peminatan itu ada salah satu dosen yang bilang masuk Promkes itu sangat nyaman, sangat pokoknya hampir tidak ada tekanan, pasti adalah challenge dalam peminatan tapi menurutku memang sangat nyaman sekali nih masuk di Promkes karena ya itu selain dosennya yang baik, teman-temannya juga asik-asik dan memang Dosennya juga asik. asik sekali tuh dosennya. Jadi itu juga mata kuliahnya kayak sangat enak diikuti, kayak betul-betul memang sesuai sama passion, betul-betul memang itu yang kayak terbayangkan bahwa memang ini Promkes sesuai sekali sama saya. Jadi itu dari mata kuliah. Kemudian teman-temannya juga seru-seru sekali. Apalagi pokoknya tidak ada rasa penyesalan masuk di Promkes. Dan tidak ada kecanggungan kalau di dalam kelas. Iya, jadi mungkin bukan mau membandingkan peminatan Promkes dengan peminatan lain, tapi dari yang saya lihat sendiri itu biasanya kalau dari peminatan lain, semisal ada diskusi ataupun hal sebagainya, mereka itu kayak seakan-akan tegang sekali itu kayak iya, tegang sekali. Sedangkan kita mungkin memang ada rasa tegang, tapi alhamdulillah di Promkes Peminatan itu lain jangan tersinggung ya. iya, tapi di peminatan Promkes itu walaupun ada ketegangan, tetap saja ada sesuatu yang bisa mencairkan karena memang seasik itu dosen dan para teman-teman yang ada di Promkes. Ya, mungkin begitu dari saya. Dan kalau dari saya sendiri memang merasakan yang Afifah bilang, bahwa di kelas itu sangat asik sekali, karena kita seperti bertemu antara dosen dan mahasiswa-mahasiswi yang sefrekuensi dan pokoknya seru. Seru banget ya. Pokoknya yang mau masuk Promkes jangan ragu, pokoknya seru sekali. Ya, kemudian pembahasan berikutnya itu kan setelah masuk Promkes, jadi pasti kita sudah tahu apa saja pentingnya Promkes. Jadi menurutnya Nisa ini apa sih pentingnya Promkes? Itu pentingnya kita masuk di Promkes supaya kita bisa mengetahui bagaimana cara kita membuat video-video edukasi untuk kita ajarkan kepada orang-orang yang belum mengenal apa saja yang kita dapatkan di dalam peminatan promosi kesehatan. Nah, kalau itu menurut saya sendiri, itu kita sangat penting menjadi anak promosi kesehatan agar supaya kita diajarkan bagaimana cara mengedit video, membuat poster-poster, dan mungkin itu tidak kita dapatkan dari peminatan yang lain ya. Ya, mungkin kalau dari mungkin ada tambahan. Ya,
Kalau dari saya, karena biasanya itu di dalam jurusan kesehatan masyarakat biasanya itu ada istilah epidemiologi sebagai ibu atau bapaknya ibunya Kesmas. Nah, menurutku kalau Epid itu ibunya, berarti Promkes itu bapaknya. Kenapa? Karena menurutku semua peminatan yang ada di Kesmas itu sangat perlu, sangat tergantung sama Promkes. Kenapa? Karena kan kita sudah tahu, anak Kesmas itu pasti tahu kalau Kesmas itu ilmu dan seni untuk mencegah penyakit. Jadi sepintar apapun, sebagus apapun ide-ide tak untuk meminimalisir suatu penyakit, tapi kalau tidak tahu bagaimana caranya untuk disampaikan ke masyarakat, ya kayak percuma. Jadi menurutku ini Promkes sangat-sangat penting. Harus semua peminatan juga menguasai minimal tahu bagaimana cara bicara ke masyarakat. Nah, karena itu tadi itu walaupun sebagus apapun konsepnya, sebagus apapun ide-idenya anak peminatan lain, pokoknya anak Kesmas, tapi kalau tidak tahu cara penyampaian ke masyarakat, ya kayak percuma gitu. Iya, itu betul sekali ya. Jadi di sini kami berdua sebagai anak Promkes itu sangat bangga bisa bergabung dalam peminatan promosi kesehatan. Salah satunya itu dimana kita diajarkan bagaimana berbicara di depan umum, di depan masyarakat dengan tidak canggung, dan kita juga diajarkan bagaimana membuat video-video edukasi, pokoknya itulah. Jadi ayo gabung di Promkes. peminatan promosi kesehatan. Ya, karena sangat-sangat asik. Nah, selanjutnya apa sih pentingnya media dalam promosi kesehatan itu sendiri? Ya tadi kan Nisa sudah singgung sedikit itu apa saja media-media yang biasa digunakan di Promkes, kayak video edukasi, pamflet, poster, dan lain-lain. Ya jadi seperti yang sudah aku bilang tadi juga, sebagus apapun ide-ide ataupun konsep untuk menanggulangi suatu penyakit, untuk membatasi suatu penyakit, tapi kalau penyampaian atau promosi kesehatannya itu masih kurang, ya bisa dibilang percuma. Jadi sebenarnya di Promkes itu sudah ada beberapa yang sudah diajarkan, seperti membuat video edukasi, membuat pamflet, poster, dan sebagainya. Jadi menurutku kenapa sangat penting itu media Promkes, karena itu adalah alat untuk menyampaikan ide-idenya anak Kesmas ke masyarakat. Karena mungkin bisa saja kita langsung mungkin kita seminar ataupun istilahnya langsung bicara ke masyarakat, itu Melakukan pasti presentasi. bisa saja, tapi kan mungkin kita terbatas waktu ataupun tempat. Jadi apalagi sekarang kan zaman teknologi canggih sekali Iya, betul. sekali sekarang, apalagi kita yang anak-anak kayak sekarang kayak hampir Bahasanya anak zaman now, anak zaman now itu semuanya hampir menggunakan gadget. Jadi pokoknya mau tidur gadget, mau makan gadget, semuanya hampir gadget. Jadi itulah disinilah anak Promkes memanfaatkan media Promkes supaya pemanfaatan media Promkes itu jadi lebih kondusif lagi. Ya itu dan dari saya. Media elektronik juga yang kita pakai kayak seperti handphone itu bisa kita gunakan sebaik mungkin, seperti membuat poster. Jadi handphone bukan cuma kita gunakan sebagai alat komunikasi saja. Iya, kita gunakan juga sebagai kita gunakan untuk mengedit dan sebagainya. Ya, jadi ya itu tadi itu handphone ataupun gadget lainnya, daripada ndak apa menggunakan sosmed, tapi harus adalah sesuatu yang lebih bermanfaat lagi digunakan ini handphonenya. Semisal itu tadi mungkin di sosmed kita follow ataupun lihat-lihat berita-berita tentang kesehatan. Jadi bukan hanya sesuatu yang seperti kayak gosip saja, bukan hanya gosip saja yang diperhatikan, tapi
tentang Jadi media kita kesehatan memperhatikan juga. tentang meningkatnya penyakit ini. Pokoknya nggak selalu tentang gosip-gosip artis gitulah yang kita Iya, eh, yang lihat di di internet-internet, di media-media sosial. Jadi ya gunakan gadget ataupun media sebaik mungkin. Eh, Mungkin itu gunakan sebaik mungkin. ya, pemanfaatannya ya. Iya, Iya. Ya, betul. kemudian pembahasan berikutnya nih dari kami, kan kita sudah belajar beberapa jenis media promcast toh Nisa. Iya, iya. Jadi menurutnya Nisa ini media promcast yang mana yang paling disukai? Eh, menurutku menurutku itu kalau dari saya lebih suka Kak buat video edukasi sama poster. Kenapa? Karena kalau poster, kenapa aku suka? Kalau poster itu tidak terlalu ribet dan tidak membutuhkan jaringan yang lebih kuat gitu ya. Karena kita sisa mengedit di aplikasi yang sudah ada template-nya, sisa kita tambahkan kata-kata yang kita sampaikan. Kalau dalam video edukasi itu memang agak ribet, cuman mungkin orang-orang akan lebih paham begitu ya maksudnya, karena mungkin lebih detail, lebih jelas. Karena kalau poster kan mungkin cuman sebagian besar di situ, cuman yang penting-penting Iya, saja. intinya saja. Iya. Kalau di video edukasi kan mungkin bisa dijelaskan Lebih jelas. secara detail, lebih jelas, dan mungkin masyarakat ataupun orang-orang yang menonton itu mungkin dapat lebih memahami begitu ya. Lebih pahami, lebih mengerti maksudnya ini video edukasi tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Mungkin kalau itulah jadi menurutku itu poster dan video edukasi. Karena itu kalau poster mudah dibuat dan tidak membutuhkan jaringan yang cukup kuat, sementara kalau video edukasi itu harus memang betul-betul kita edit, membutuhkan tempat yang lumayan Lebih niat iya, lebih niat. terus membutuhkan jaringan yang lebih Lebih kuat ya. supaya untuk mengupload. Ya, saya sebenarnya sangat sependapat sama Nisa. Saya juga lebih suka media promcast seperti poster dan video edukasi. Kenapa? Karena menurut saya yang pertama promcast maksud saya poster. Nah, jadi poster kan biasanya itu gambarnya lebih banyak dibandingkan tulisannya. Jadi kan biasanya apalagi anak-anak apalagi anak-anak zaman now Iya. atau anak-anak zaman now itu bukan sebenarnya tingkat literasi di Indonesia itu tinggi, tapi ya begitu lebih kebanyakan orang-orang sekarang itu mau membaca tapi hal-hal yang masih kurang penting kayak cuma gosip-gosip Yang menarik lah yang menurutnya. menurutnya menarik. Jadi biasanya itu poster menurut saya bagus digunakan sebagai alat promcast karena semisal cuci tangan kan ada di situ biasanya kayak gambar-gambar, ada kayak gambar cara-caranya tuh tata cara mencuci tangan atau agar mungkin supaya itu anak-anak lebih tertarik. Oh iya, sekarang itu orang-orang lebih tertarik dengan gambar. Semisal juga mungkin cuci tangan pakai sabun, jadi ada gambarnya sabun, toh. Iya, Nah, iya. ya kayak begitu. Kemudian kalau video edukasi, karena itu kembali lagi ke zaman sekarang, anak zaman now itu mungkin banyak sekali pengguna TikTok. Toh, Nah. walaupun bukan juga TikTok, Instagram pun adalah, toh bisa juga menggunakan video-video, tapi biasanya itu kayak di TikTok kan video-video itu banyak sekali, beragam sekali, tapi itu tadi karena ketertarikannya masyarakat itu masih kurang sekali tentang promosi kesehatan. Jadi kita ini anak-anak promcast kayak berusaha untuk mengambil wadah di TikTok, karena ya itu tadi TikTok banyak sekali menggunakan semua kalangan, hampir semua kalangan, bahkan yang masih kecil-kecil itu berusaha
TikTok dance ataupun apapun Sudah tidak itu. diragukan. Iya tuh, bahkan juga orang tua pun mungkin karena sering kita lihat anaknya atau ada nih bahkan teman-temannya yang lain suka pakai TikTok, jadi ikut-ikutan Ki juga. Ada rasa ketertarikan. Ada rasa ketertarikan, akhirnya mau Kak juga deh pakai TikTok. Jadi daripada lebih banyak konten-konten yang istilahnya Yang tidak mungkin kurang bermanfaat, yang jadi tidak pantas dilihat untuk iya, apalagi yang sampai tidak pantas dilihat. Iya. Jadi kita sebagai anak Promkes ini ya itu usahanya supaya bisa menggunakan pokoknya mengoptimalkan apa saja yang bisa digunakan ya. Semisal itu tadi mengambil wadah di TikTok ya. Kemudian mungkin pembahasan terakhir di podcast kita ini, selama membuat media Promkes misal, pastilah ada tantangan-tantangan toh. Jelas tidak semua sekali. itu berjalan mulus. Tidak ada yang mulus ya, walaupun tadi saya sempat bilang masuk Promkes itu nyaman sekali, serius nyaman sekali ya, tetaplah ada tantangan-tantangan dalam membuat media Promkes ya. Jadi kalau dari Nisa ini apa saja tantangannya? Kalau dari saya itu tantangannya itu tantanganku kalau buat Kak Media itu paling kayak penyimpanan HP-ku, karena kan enggak semua handphone yang dipunya itu punya penyimpanan yang besar. Jadi mungkin kalau dari saya sendiri itu dari yang pertama itu dari penyimpanannya HP-ku. Terus yang kedua itu biasa itu jaringanku kadang lancar, kadang juga hilang-hilang. Jadi itu kadang kalau membuat video ataupun membuat pokoknya yang membutuhkan jaringan internet yang kuat itu pasti lumayan terganggu terganggu. Pokoknya itulah kalau dari saya sendiri itu yang persoalan penting itu memori handphone ya. Ya, jadi kalau dari saya tuh Nisa ada satu yang mirip Ki, jaringan. Apalagi saya ini kan tinggal di daerah Samataji juga atau di daerah sekitar kampus. Jadi kebetulan itu tempat tinggalku, ya Allah jaringan kayak Sudah maki mengeluh tapi kayak percuma karena kebetulan sudah mak coba hampir semua provider itu mi paling bagus tapi tetap pasti karena memang anunya toh tinggalnya di situ. Tempat memang lokasinya itu yang kurang bagus mungkin toh. Itu salah satunya internet. Kemudian mungkin yang paling sering juga terasa selama buat media, sebenarnya kan senang-senang aja Ki sebenarnya buat media Promkes, tapi begitu mungkin kayak awalnya kayak menggebu-gebu sekali Ki buat Ki, tapi ujung-ujungnya ngestak Ki. Saya tuh kadang begitu kayak kenapa kayak kurang bagus ini kayak ada yang kurang, akhirnya kayak deh bingung mak lagi bagaimana lanjutkan kini. Jadi kayak bilang buat ulang lagi deh. Buat ulang lagi. Karena tidak sesuai ekspektasi. Iya, jadi kayak kenapa ini kayak kurang bagus jadi kayak takut ke orang tidak tertarik kan. Tujuannya dari media Promkes ini supaya orang tertarik lihat, minimal lihat kisah walaupun cuma sekilas, yang penting lihat Ki. Tapi itu kayak kayaknya ndak tertarik ya orang ini deh. Itu rasa-rasa rasa-rasa insecure Ya. Karena kayak percuma kita dibuat kalau ujungnya orang-orang itu tidak lihat, ataupun tidak baca. Iya, jadi ada muncul sering-sering lah saya ya, menurutku muncul itu insecure kayak kayaknya ini tidak terlalu memperhatikan orang deh. Terus kendalaku juga itu sebenarnya bukan orang yang insecure sekali, tapi kan biasanya kita ini upload media Promkes ya pasti media sosmed toh. Sosmed yang paling sering saya gunakan itu biasanya kalau bukan Instagram, WhatsApp, tapi pokoknya di-upload ke situ. Jadi sebenarnya biasanya itu di awal pede sekali ya Nisa, kayak pede sekali ya upload bilang oke aku upload kini, dan mungkin semua orang merasakan itu. Iya tuh kayak dengan pedenya, dengan bangganya mengupload tugas tuh ini media Promkesku guys, kayak begitu, kayak lumayan mini lah, tapi ternyata bagi kita itu sudah lumayan lah, sudah layak untuk di-upload, layak dilihat sama orang-orang.
tapi kayak semakin lama dilihat-lihat kayak yo kenapa begini, Langsung tiba-tiba muncul lagi itu kok lagi itu. kenapa begini, atau mungkin lagi nah lihat media promkesnya temannya yang lain, jadi kayak kenapa dia bagus sekali saya kurang bagus Kalau awalnya semangat sekali, semangat sekali, bagus, tiba-tiba bagus nih anuku video edukasiku, pas lihat punya teman-teman yang lain, aduh kok punya aku yang paling jelek begitu. Tapi kan sebenarnya itu bukan sebenarnya itu sesuatu yang bikin terhambat terhambat untuk tetap maju tetap belajar lagi. Mungkin Pokoknya itu terus sebagai berusaha. motivasi begitu untuk teman-teman juga, sebagai motivasi. Memang setiap orang-orang itu pasti merasa merasa kok punyaku beda ya sama teman-teman yang lain. Kok teman-teman yang lain punyanya bagus-bagus, punyanya menarik-menarik. Tapi kan itu sebagai pembelajaran untuk kita, karena semua itu dimulai tidak langsung, kita memulai itu tidak langsung lancar ya, tidak langsung bagus, wah, langsung pasti ada wow, tahapan. tidak langsung wow ini sudah bagus sekali. Tapi kan namanya juga belajar. Ada yang namanya tahap awal kan. Kalau kita terus belajar kan kita Insya Allah bakal jadi terus berkembang. Ya walaupun ya itu juga kalau misalnya bilang ada orang yang mengomentari tidak terlalu menarik media promkesmu, ya sebenarnya itu sebagai pembelajaran lah, tidak usah itu bukan sebagai hinaan ataupun sebagai untuk membuat kita down atau apalah sebagainya. Tapi gunakan itu kata-kata dari orang-orang sebagai motivasi agar kita bisa lebih baik, lebih bisalah membuat video edukasi yang ataupun poster-poster yang lebih bagus dan menarik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, oke. Jadi mungkin cukup sekian dari kami. Nanti sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.